Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan satu ayat di dalamnya di ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali Tuhan Yesus ada di atas gunung. Ya, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu untuk naik ke atas gunung. Kemudian ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di mana saat peristiwa itu terjadi, tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, ya, yaitu ada Musa dan juga Elia. Nah, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu peristiwa yang luar biasa, bagaimana beberapa murid, memang tidak semua diberi kesempatan untuk melihat ini. Walaupun demikian seringkali para murid masih gagal paham begitu ya. Sampai Allah itu menyampaikan bahwa inilah yang kupilih ya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi Allah mengingatkan kepada para murid bahwa Yesuslah yang dipilih untuk menjadi juru selamat dalam bagian ini, untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan Musa, bukan Elia atau yang lainnya ya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah Allah persiapkan lebih dahulu supaya manusia sadar, manusia bertobat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Yang saya dapatkan seperti apa yang Allah sampaikan, bahwa dia yang dipilih ya. Kita harus mendengar dia. Artinya ya mendengar perkataannya ya, mendengar apa yang difirmankannya, dan tentunya untuk kita apa? Melakukannya. Jadi ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kenapa? Dia yang dipilih. Ya, dia yang dipercaya untuk mengerjakan tugas ini. Jadi artinya mari kita sebagai anak-anak Tuhan dengar-dengaran akan firman-Nya. Kenapa? Karena ini yang Allah kehendaki. Jadi bukan hanya sekedar ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus ya, tapi juga menghidupi firman-Nya, menghidupi apa yang diajarkannya kepada setiap kita. Ya, bersyukur ya, kemarin kita hari Minggu tentunya sudah mendengar firman. Kira-kira dari firman itu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Dari pembacaan harian Bapak Ibu Saudara ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga punya pembacaan Alkitab harian. Nah, waktu kita membaca Alkitab harian itu tentunya ada pesan-pesan Tuhan yang untuk kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Mari kita dengarkan firman itu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, kita dengar-dengar akan firman dan tentunya juga melakukannya. Sehingga keberadaan firman Tuhan itu bisa bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita juga lebih dengar-dengaran akan Tuhan? Atau lebih dengar-dengaran akan bisikan dunia? Karena tidak sedikit Bapak Ibu Saudara ya, kita itu seringkali lebih mendengarkan ajaran dunia, nasihat dunia.
Sehingga dalam kehidupan kita seringkali ya tidak memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih senang mendengarkan tawaran, ajakan dari dunia ini. Nah, sebagai anak Tuhan kita diingatkan kembali untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan cara apa? Tidak lain tidak bukannya dengan kita membaca firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang setiap hari menyisihkan waktunya untuk membaca firman Tuhan? Apakah itu per perikop, per pasal, begitu ya? Ya mari kita kerjakan. Saya punya beberapa teman itu setiap hari begitu ya, masih setia, masih rajin begitu ya. Baca satu pasal, ada yang membaca 5 pasal, nah, itu luar biasa. Ya, sekali lagi kita baca Alkitab itu kan bukan untuk menguasai, tetapi justru untuk dikuasai sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan, tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kami hari ini boleh diingatkan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kiranya setiap kami juga boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk kami tetap setia, rajin, semangat, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya dalam pertumbuhan iman kami dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya setiap kami juga boleh dipulihkan dan disertai hidupnya, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan, apakah dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan juga jamah pulihkan dan sembuhkan. Dalam pekerjaan Tuhan juga berkati sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik. Dan kami mau serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.